Yang kedua, saya juga melihat di media sosial ya, perdebatan-perdebatan misalnya ada seorang pimpinan gereja menyinggung misalnya soal isu-isu lingkungan. Tetapi itu oleh netizen yang menurut saya itu juga warga gereja, juga langsung ngejas mengatakan bahwa kenapa sih pimpinan gereja membicarakan persoalan-persoalan itu, cukup aja lah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, berdoa. Jadi memang masih banyak sebagian warga kita sepertinya memang masih pemikirannya itu bahwa gereja itu dianggap suci, suci dalam pengertian mereka ya, seolah-olah untuk membicarakan hal-hal kehidupan kita ini sehari-hari, baik aspek lingkungan, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, itu seolah-olah tidak bisa disentuh oleh para pimpinan gereja. Dan kita hanya diajak datang ke gereja, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan beberapa menit, lalu setelah itu pulang tanpa ada satu hal-hal yang bisa kita diskusikan tentang persoalan-persoalan yang umum di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memang gereja sangat sporadis, banyak sekali, sehingga memang tidak bisa berbuat banyak. Jadi jangankan dia memikirkan persoalan-persoalan kita hari ini, memikirkan untuk operasional gereja atau tadi bangunan fisik gereja pun sudah rumit mereka. Jadi tidak bisa dipungkiri, banyaknya gereja-gereja ini dan maraknya pembangunan-pembangunan gereja secara masif yang menurut saya itu tidak baik. Jadi kalau kita lihat misalnya ada satu gereja yang dia punya kepemimpinannya itu sampai ke nasional bahkan juga internasional, itu mereka sangat konsen untuk masalah-masalah ini. Kita lihat dari pengembangan rumah sakitnya, panti asuhannya, juga pendidikannya, termasuk juga vokasi-vokasi. Nah, di Sumatera Utara ada memang gereja-gereja yang sudah berdiakonia. Saya sebut misalnya ada satu gereja di Medan ini ngajak kami dari Dinas Koperasi, mereka mau memberikan bantuan-bantuan untuk berusaha UMKM. Lalu minta advis bagaimana mekanisme yang efektif untuk menyalurkan bantuan. Jadi kami berikan masukan-masukan supaya jangan hanya misalnya memberikan bantuan itu, takutnya nanti kalau mindsetnya juga tidak dibangun, kesadarannya tidak dibangun, kita tidak tuntaskan juga soal permodalannya, kita tidak latih soal produk atau jasa yang mau dihasilkan, standarisasi, termasuk soal pasar, termasuk soal digitalisasi, maka ini bisa saja nanti menguap, tidak akan menyelesaikan. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak gereja. Tapi kalau kita lihat profiling gereja yang saya sebutkan itu, memang mereka secara fisik besar, jemaat juga sangat besar. Jadi saya berpikir kembali, mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 itu, dia berdoa supaya murid-muridnya ini bersatu. Karena dalam kesatuan itulah kita bisa berbuat banyak, tapi kalau kita terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, boro-boro kita memikirkan orang lain, ya, tapi memikirkan diri sendiri pun tidak akan mampu.